Selamat siang Sobat Bareka, bersama saya Petrus Gandamana dari majalah Bareka dan Bareka Media. Terima kasih hari ini sudah bisa bertemu bersama saya di dalam acara Ngobrol Bareng Bareka, acara rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Bareka untuk kita berbincang-bincang, mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan dalam dunia kuliner, baik bakery, restoran, dan kafe dengan narasumber yang sudah kami pilihkan, narasumber yang memiliki kredibilitas sekaligus juga kompetensi yang kuat di dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam menjalankan bisnis mereka di bidang kuliner. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang produknya sudah terpajang di depan saya. Ya, saya waktu lagi mengedit tulisan dari narasumber kita ini, saya sudah langsung memikirkan bahwa saya ingin meminta si ibu narasumbernya ini harus jadi narasumber ngobrol bareng Bareka, karena saya merasa kisah mengenai dia menjalankan bisnisnya itu keren banget, ya keren banget. Dan juga produknya, saya lihat foto-fotonya, aduh bikin saya jadi gemes ya. Jadi kenapa cute banget, lihat nih di sini ya. Ada sekotak yang kalau Anda jadikan ini hantaran kado buat Anda punya sahabat, buat Anda punya pacar, buat pasangan Anda, buat anak Anda, ya itu pasti mereka suka. Ya, karena apa? Lihat tuh dalamnya aja juga keren ya, cara membukanya juga keren ya. Terus di dalamnya ini loh, produknya ini kalau kita lihat sebenarnya adalah cheesecake ya, dengan varian-varian rasa. Kalau di sini satu kotak bisa pilih 5 ya, dari berbagai varian rasa yang ada. Nanti varian rasanya apa aja kita dengarkan. Nah, di sini ada varian rasa kesukaan saya yaitu yuzu ya, atau jeruk khas dari Jepang ya, yuzu. Selain ada varian-varian yang memang sudah juga favorit seperti coklat, original, kemudian ada juga yang enak sekali dan menurut saya pantas Anda coba yaitu rose lychee ya, dan juga ada lavender. Kemudian ini ada satu produk yang kemasannya cute banget. Ya. Produk ini saya buka. Nah, ini di dalamnya ada apa? Oke, jadi di dalamnya kalau kita buka, ini ada sesuatu yang juga membuat kita happy, yang menerima maupun yang menikmatinya. Ya, ada gateau breton, ya. Gateau breton itu apa? Nanti kita tanya sama narasumbernya yang lebih bisa menjelaskan lebih detail. Ya, ya. Ya. Jadi nggak heran kalau saya bilang ini minta deh kepada narasumber kita untuk menjadi sharing orang yang bisa men-sharing informasi mengenai produk-produk yang cute-cute ini ya. Oke, nah sudah ada bersama kita yaitu Ibu Michelle Angeli. Halo Bu Michelle. Halo, salam kenal. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih ya udah nyediain waktu ya untuk tampil di acara Ngobrol Bareng Bareka ya. Iya Pak. Ya. Bu Michelle Angeli ini adalah founder dari Maiko. Ya, Maiko ini produk yang ada di depan saya. Ya, outletnya ada di Plaza Senayan dan satu lagi di Asta Distrik, ya, di daerah Jakarta Selatan. Nanti kalau Anda ada waktu kesempatan untuk mampir ke sana, mampirlah ke Maiko. Ya, apakah ada konsep duduk atau tidak di sana nanti kita tanyakan. Bu Michelle, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai si Maiko ini yang cute ini ya, bisa ceritakan nggak mengapa nih Bu Michelle terjun ke dunia kuliner? Biar orang-orang tahu juga, kok ada orang yang nekat terjun ke dunia kuliner seperti Bu Michelle? Terjun ke dunia kuliner itu sebenarnya nggak direncanakan gitu. Jadi pertama awal mulanya kayak orang-orang pada biasanya pas COVID buka-buka PO, ikutan lah aku bikin-bikin PO. Kan di rumah juga nggak ada kerjaan, kita nggak masih waktu itu pas COVID-nya lagi tinggi-tinggi banget tuh yang awal-awal nggak ada kerjaan, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya udah di Ya, rumah sambil baking, terus sambil buka PO, karena di rumah nggak ada yang ngabisin, siapa lagi kalau nggak dibuka PO aja kan. Gitu ya, ya. awal mulanya. Dari awal mulanya itu akhirnya buatlah bisnis, terjunlah ke dunia F&B gitu.
Jadi itu tahun 2020 ya, Bu ya? Awal banget COVID kapan ya Pak? 2020 benar ya? 2020 ya, bulan Maret ya, Heeh. 2020 awal COVID di Indonesia. Heeh. Awal COVID benar-benar pas yang lockdown, itu kan semua orang benar-benar serentak buka PO Oh, gitu kan. iya Disitulah iya. sambil bikin-bikin buat anak-anak buat di rumah, lama-lama kok kebanyakan gitu kan. Jadi mulai Hmm. dibuat PO gitu. Oh, oke. Nah, apa produk yang pertama kali ditawarkan untuk open PO itu kepada customer-nya? Dulu open PO pertama tuh chocolate chip cookies, Pak. Kan Oh, lagi chocolate chip. zaman tuh yang chocolate chip cookies yang agak tebel, terus ada sea salt-nya di atas. Nah, yang Iya, itu awal mulai dari situ dulu dulu. Terus jadi oke. carrot cake, chocolate cake Hmm. gitu. Emang Bu Michelle dulu belajarnya sekolahnya pendidikannya latar belakangnya dalam bidang F&B. Untuk pendidikan enggak, saya dari bisnis, pertama saya ambil marketing, marketing sama Ya. manajemen, terus selesai kuliah, saya ada ikut short course untuk, pastry selama 6 minggu. Oh. Nah, dari situ sih mulai terjun dan mengerti baking-nya. Jadi Mhm. ketika pandemi nggak kemana-mana, itulah dunia pastry yang tadinya sempat dipelajari selama 6 minggu itu mulai di uji coba ya di Iya, rumah ya benar benar. Dari secara situ intensif. dicoba-coba. Hmm. Nah, apa yang membuat Bu Michelle jadi confident ngelanjutin usaha ini sampai sekarang akhirnya? Apa waktu itu yang di pikirannya? Kenapa mau memutuskan, oke, ini jadi saya punya bisnis yang ke depan deh selanjutnya? Apa yang menjadi titik tolaknya? Awal mulanya kan sebenarnya bukan dari Meiko dulu, Pak. Sebenarnya ada satu brand lagi yang Ada brand lain. saya rintis, tapi Hmm. waktu itu emang kita fokus marketnya lebih ke vegan food, ke gluten free, dairy free yang Oh, emang buat special diet needs. Cuman saat dilihat kok kayaknya bisnisnya kok gini-gini aja gitu, nggak ada hmm. improvement kemajuan gitu selama setahun saya jalanin. Akhirnya Ya. karena tadinya saya mikir, ah udahlah tutup aja dibanding capek. Cuman saya mikir lagi, nanggung juga ya udah invest dari mulai dari kulkas, dari oven, masa sekarang tutup gitu. Cobalah kita Hmm. cari lagi bisnis F&B yang emang lebih bisa diterima masyarakat gitu. Oh, oke. Jadi Mhm. yang dikategorikan bisnis vegan, produk-produk vegan dan lain sebagainya itu yang tanpa memakai bahan baku bersumber dari hewani di tahun 2020-2021 itu masih terlalu kecil ya bagi dalam Mhm. bisnis Indonesia ya. Oh, Untuk yang kayak kan kita waktu itu target market-nya lebih yang kayak orang-orang yang membutuhkan special needs ini nih, kayak yang ya. dari yang nggak pakai sugar, nggak pakai dairy, nggak pakai telur. Cuman emang kalau kita secara bisnis ngomongnya emang market-nya very niche gitu. Jadi untuk Very kita niche. sebagai bisnis untuk berkembang juga agak susah, karena market-nya sendiri juga nggak banyak yang mau membeli produk ini gitu. Ya, ya. Jadi operasional besar, investasi besar, Mhm. tapi penjualannya sedikit ya. Iya, benar benar. Kayak Capek juga ya, kadang-kadang Bu. sampai nggak ada sale sama sekali pas seharian. Waduh, itu Jadi yang bikin bingung lelah, juga kan ngapain, lelah lelah jiwa juga. itu, Heeh. lelah pikiran itu. Iya, Karena ngarep-ngarepin ada orderan, udah bisa bikin produk bagus, ternyata nggak ada orderan masuk ya. bener. Saya kayak secara produk, secara taste, kita dapat feedback-nya bagus gitu kan. "Ah, ini nggak kerasa loh vegan, nggak kerasa loh nggak pakai susu, nggak pakai dairy." Cuman Hmm. secara kita ngelihat kan kalau bisnis tetap ngelihat angka-angkanya ya, kok Yes, angka-angkanya kayak sales gini value, sales aja, volume. iya bener. Dari situ sih, Pak. Ya, bottom line-nya tetap diperlukan itu yang biru bukan yang merah terus ya tiap hari ya. Iya benar. Bagaimana akhirnya kepikir eh, cheesecake sando? Apakah Seben sudah langsung di awal sudah ada kepikiran itu? Oh enggak sih sebenarnya. Enggak. Jadi Hmm. ceritanya awal-awal kan kita ngeliat nih market yang vegan, gluten free kayaknya udah nggak susah banget nih untuk kita Ya, masukin. Cobalah ya, kita carinya yang lebih general, yang semua orang bisa makan. Karena semua Indonesia hmm, kan nggak ada yang terlalu concern sama yang diet sampai gimananya kan. ya. Terus semenjak itu saya cari market research sendiri nih.
ke Hmm, arah mana ya orang Indonesia tuh lebih suka rasa apa, mereka sukanya kelibat kemana gitu. Nah, ya, dari segi market research saya ngelihat kalau orang Indo tuh tendensinya lebih suka rasa-rasa yang lebih netral kayak coklat, keju, vanila gitu kan, dari situ. hmm, Nah, lalu baru kepikiran lah kalau main di dessert coklat udah banyak banget nih yang main dessert coklat gitu. benar. Gimana kalau Hmm. kita coba main ke arah yang cheese, tapi kita mainnya lebih ke premium cheese gitu. Oh, oke. Jadi Mhm, mulai kepikir dulu eh, preferensi rasa orang Indonesia di mana yang paling besar. Ada bener, dua, coklat dan keju, sama ada satu lagi vanila. Nah, heeh. kalau coklat persaingannya udah terlalu kenceng banget deh ya, keras banget deh di sana. Iya, Mau masuk berat lah ya ke sana ya. Ya bisa, tapi pasti lebih berat lah ketimbang yang masuk ke keju gitu ya. iya bener. Nah, Kayaknya oke. kalau yang keju belum banyak yang mainin, tapi marketnya ada gitu. Marketnya juga cukup besar. Hmm. Mhm. Nah, lalu oke, keju satu ide. Lalu dari keju menuju ke ide berikutnya ke aplikasi dalam bentuk aplikasi let's say this one cheesecake sando. Itu gimana tuh Bu? Ide ini sampai muncul cheesecake sando ini. Awal mulanya mau bikin cake, Pak, bukan cheesecake sebenarnya. Kan Oh, ada bikin yang cake. jadi kayak chiffon cake, atasnya chiffon keju, atasnya dikasih Hmm. cheese mousse. Oke, Cuman kok sifon keju atasnya mus. heeh, Heeh. pas dipikirin kok kayaknya biasa banget ya, kayak udah ada brand-brand lain yang buat gitu. Hmm. Sambil Hmm. research-research segala macam kepikiran lah pas waktu itu lagi ngetren sando-sando, yang sando Oh iya, daging, sando sandwich ayam, ya. sandwich yang ada strawberry-strawberry-nya. Nah, saya mikir Hmm. coba aja lah kita bikinnya sando, jadi kayak shortbread, bentuknya kayak sando, kayak sandwich, tapi dalamnya cheesecake gitu. Hmm. Nah, pas Ya, ya, dicoba ini. ternyata bisa. Ya, ya. Jadi pertama ke sandwich, bahasa Jepangnya Hmm, sando, kemudian oh dalamnya cheesecake. Ya, oke. Nah, oke. Terus oke ini produknya udah ketemu nih. Konsepnya bagaimana sekarang konsep konsep bisnisnya supaya customer ini bisa mulai connect dengan connect ya. bisnis ini. Dari pertama kan berarti kita dari produk udah jelas nih kita maunya ini gitu kan. Habis Ya. itu kita Hmm. ke arah branding. Ke arah Branding. branding itu kita mikirin lagi, market research lagi, orang Indonesia tuh sukanya branding yang kayak gimana sih gitu. Nah, pas Hmm. dipelajarin tuh kayaknya yang berbau Jepang kalau Bapak sadari tidak sadari itu kayak termasuk yang growing di Indonesia, Growing. Ya, ya. ya Betul, kan. Jadi betul. kita mikir, oke kita udah cheese sama Jepang kan itu kayak hands in hands ya. Maksudnya Ya. udah kompak banget nih gitu. Jadi udah kita bikin cheesecake, main dipadukan dengan branding yang khas Jepang gitu. Hmm. Nah, untuk Hmm. brandingannya sendiri, saya emang dari dulu tuh pengen banget nih bikin brand yang ada logonya, ada ikonnya gitu. Biasanya kan cuma Oke. ada nama, ada apa. Saya pengen ada ikonnya, jadi bisa dijual sebagai ikon juga gitu. Oh, ya, ya. Nah, mulai dari brandingnya bentuknya anak kecil. Si anak kecil Nih ya, kalau ini ya. anak kecil ya. Jadi memang nggak mau pilih oma-oma atau bapak-bapak seumur saya gitu enggak ya, tapi anak kecil gitu. Kenapa anak Bener-bener. kecil? Kenapa anak kecil? Sebenarnya kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya saya pas masih kecil gitu, kalau Oh dari ini, bentuknya. Heeh, oh oke. Jadi ini adalah refleksi dari Bu Michelle sendiri waktu masih kecil iya, ya. benar-benar. Oh, Jadi saya ya, ya. konsepinnya lebih kayak, oh ini saya lagi jualan kue pas saya masih kecil gitu ceritanya. Oke, ya ya. Mhm, Dengan gambaran berbagai aktivitasnya yang ada di sini ya, seperti lagi iya, apa aja nih, lagi nuntun anjing ya, lagi benar-benar. pergi ke sekolah mungkin ya. Oke, ya ya ya. Terus bener lagi ya, pokoknya berbagai aktivitas sebagai seorang anak putri ya di sini. Nah Iya ini benar. si Maiko ini merupakan representasi dari Bu Michelle sendiri ya. Oke. Iya. Terus bagaimana uh, Oh, starting the business? starting the business, kita start the business around September. Kita launching produknya, kita mulai R&D September, itu sorry, September 2021. 2021.
Oh, oke. 2021 kita baru launch produknya. Jadi dari Agustus itu kayak saya fokus buat R&D produknya, variannya. Baru September ketika semua udah kelar, saya baru mulai jualan. Nah, September aku mulai jualan itu udah dapat feedback lumayan bagus Pak dari market, dan ada salah satu kayak relatif kita yang emang kerja di Sedayu Mall, di Sedayu. Oke. Lalu menawarkan tempat ke kita, ke saya dan tim. Tawarinnya langsung di Asta itu pertama kalinya. Asta. Jadi mulai dari online, dapat tawaran untuk opening langsung, saya mikir, saya dari kemarin-kemarin mau buka toko roti aja susah banget cari tempat. Ini kok belum ada sebulan Ditawarin. sebulan launching, udah ditawarin tempat, dan saya tempatnya juga tempat yang mall yang waktu itu lagi baru buka Hype. dan paling baru gitu. Iya. Dan langsung hype tuh Asta tuh. Ya. Lagi hype-hypenya pas waktu itu. Kan lagi pas September itu kan lagi COVID tinggi, tapi mall itu baru buka dan maksudnya rame gitu. Iya, iya. Nah, saya mikir lagi siap nggak untuk opening, untuk bikin toko segala macam. Cuman ayah saya ngomong kayak kalau emang udah jalannya dibukain ya berarti emang udah jalan kamu gitu. Akhirnya kita cobalah buka pertama kali di Asta. Dan bagaimana tanggapannya pasar? Pasar waktu itu kita opening November 2021 itu sangat bagus. Saya juga shock sih, maksudnya wah, orang pas kan kita pertama kali buka tester banyak banget kan Pak, nyebarin tester Iya. gitu. Orang nyobain tester langsung beli, nyobain tester langsung beli. Saya udah mati, kok bisa gitu sebenarnya. Saya juga kayak puji Tuhan banget bisa jalan sampai segitunya lah pas waktu pertama kali. Cuman pas opening itu, pas buka di Asta juga ada naik turun lah Pak, pas turunnya pas PPKM kedua. PPKM level yang kedua, berarti di sekitar tahun 2022 bulan Maret atau Februari, saya lupa itu ya. Ya Februari. Nah itu saya turunnya di situ. Oh, kenapa? Karena emang waktu itu pas PPKM itu benar-benar semua berhenti. Oh, iya, iya. Orang-orang udah jarang ada yang ke mall. Nggak kayak pas Desember kan emang lagi festif. Lagi holiday season, lagi Christmas, segala macam. Emang rame lah. Tapi pas menginjak Januari, kita tahu kalau Januari biasanya emang bisnis F&B pasti agak turun. Tapi pas nginjak Februari, itu kan harusnya Chinese New Year ya. Harusnya agak Iya. rame. Tapi karena PPKM kedua, saya kena dampak lah untuk pertama kali buka di sana. Sepi, benar-benar sepi itu. Bukan hanya Maiko yang ngalamin sepi pengunjung, tapi Semuanya. tenan-tenan lain juga sama yang ngalamin sepi pengunjung ya di situ ya. Bahkan weekend sekalipun sepi, weekend juga. Sepi Pak, maksudnya nggak seramai yang sebelum-sebelumnya. Iya, iya, oke. Nah, sebelum PPKM yang kedua itu di bulan Februari, kita kan sempat ngalamin Natal Tahun Baru 2021. Itu bagaimana? Kan Itu bagus. bagus ya? Bagus. Jadi saya pertama kali buka udah kayak, wah, market suka, rame, udah senang banget lah waktu itu. Tapi pas senang-senang ketampar sama PPKM. Oke. Baik, jadi kelihatan kalau di luar daripada case PPKM, sebenarnya tanggapan pasar ini bagus ya di awal. Pertanyaannya adalah, bagus di awal di 3 bulan dan kemudian ada PPKM, tapi bagaimana dari mulai bulan katakanlah menjelang Lebaran kemarin tahun 2022 sampai saat ini, bagaimana respon pasarnya, Bu Michelle? Respon pasarnya kita udah lumayan ada brand awareness-nya untuk Meiko sendiri. Jadi dari bulan Maret itu kita udah naik, tapi walaupun naiknya pelan-pelan, tapi kita ada kenaikan setiap bulannya gitu. Dan secara brand awareness pun orang udah tahu Meiko udah sedikit dikenal orang gitu. Iya, iya. Apa media komunikasi Maiko untuk reach the audience? Kita untuk sekarang masih pakai Instagram sih Pak, social media aja untuk komunikasi sama customer kita dari Instagram. Terus kita baru aja paling ada kayak marketing kayak endorsement, terus Insta Ads segala macam gitu sih kita pakainya.
Dan itu dirasakan oleh Bu Michelle, channel-channel itu saat ini sudah mencukupi atau sebenarnya ada keinginan lagi yang lain? Ada keinginan lagi Pak untuk belajar. Misalnya kan sosial media yang lain kan juga ada TikTok, Tokopedia segala macam kan masih bisa diulik lagi nih sebenarnya. Tapi selama ini Ya, saya masih base-nya ke base Instagram. oke. Ya. Mm-mm. Nah, ini kan produk yang Sando Cheesecake ini punya varian berbagai macam ya. Apa aja variannya, Bu Michelle? Bisa dijelasin? Sekarang ini ada 10 10. Saya dapat rasa. 5 hari ini. Dapat 5, iya. Setengah Ya, dari masih. semua rasanya. Iya, Kita mulai dari pertama itu ada original, itu yang original. bilang original, honey lavender, Vanilla, apple honey lavender yang warna ungu ada. ya, Iya, benar. yang warna purple. Terus Ada apple pie. Itu apple pie nggak tiga ada di sini. tiga flavor yang launch duluan pas kita opening store. Itu Oh, 3 oke. flavor. Menyusul itu ada yuzu, ada matcha red beans, Matcha terus red bean, ada coklat, raspberry coklat, ya. rose yang Bapak Hmm. bilang. Terus Raspberry rose ini. iya, terus sekarang ini menyambut 17 Agustus saya ada flavor 3 baru, ada Ya, jasuke, Yasuke, tape tape cheese sama tape cheese, mango. sama mango. Oke, Uh, Jasuke jadi jagung, susu keju. susu keju. Jasuke, jagung, Mm-mm. susu, dan keju. Terus kemudian tape keju, Tape keju sama mangga keju. sama mangga keju. Semuanya masih ada cheese-nya semua ya, Iya, benar. Yang nggak ada cheese cuma satu, Pak, karena coklat. coklat. Itu pure Karena coklat. memang Karena pure saya coklat mau aja ya, pure coklat. Karena saya mau kasih orang pas datang, kadang-kadang ada nanya, ada nggak sih yang nggak coklat, nggak yang keju nggak gitu. keju. Heeh. Oh. Jadi Kalau dibuatkan kalau satu. di rose leci masih ada kejunya juga ya? Rose Ada. leci, Jadi kita biasa cheesecake semua. cheesecake semua. Mm-mm. Baik sahabat Bareka, saya testimoni aja nih ya. Saya udah makan 2 hari yang lalu. Saya order ke mana? Ke Maiko tanpa diketahui oleh Bu Michelle ya. Saya order sendiri. Iya. Saya buka yang paling saya penasaran yaitu rose leci ya. Rose leci ini saya buka, saya cobain. Dan saya gigit yang pertama dari sisi dia punya cake-nya ya, jadi kayak crumble-nya gitu. Itu bagus banget ya. Maksudnya kalau kita makan tuh nggak ada yang berantakan gitu jatuh-jatuh. Dia masih masih firm gitu loh, masih ngiket. Terus kemudian yang membuat terkejut gini, ini waktu makan pertama kali itu nggak ada rasa sesuatu yang terlalu dominan apa gitu, rose-nya kah atau lecinya kah gitu. Tapi menjelang sudah mulai habis dan mulai masuk tenggorokan, sudah mulai habis semua di mulut, baru tuh timbul rasa-rasa itu ya. Dan itu bisa bertahan cukup lama di mulut rose dan lecinya, tapi bukan berarti sangat strong ya, tidak. Sangat soft, sangat soft, cuman bisa bertahan lama sepanjang kita nggak minum. Kalau kita minum ya udah larut ya. Iya. Dan itu saya sisain setengah, saya bawa pulang karena saya ingin nikmatin di rumah lagi, nggak mau saya habisin saat itu juga. Saya mau benar-benar menikmatinya pelan-pelan. Dan hari ini saya dapat satu yang saya juga tunggu-tunggu, yaitu rasa yuzu. Saya suka yuzu banget dan ya hari ini saya dapat. Dan satu lagi, ada 3 lagi. Nah kalau ini Bu, gato bretong ini apa nih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu Michelle gato bretong ini? Dan kenapa Gatu. dapat idenya gimana nih? Gato Kalau bretong. gatu Breton tuh sebenarnya ada sih Pak yang udah bikin tapi di luar negeri ya yang udah kalau nggak salah di Paris ya kalau mereka tuh udah bikin cuman dalamnya lebih kayak ke apricot jam sama kayak raisin gitu-gitu. Nah, kalau saya ngambil idenya dari sana. Kayak bikin pie, bikin shortbread. Jadi itu kayak pie gitu sih Pak kalau dimakan Pie, ya. ya. Kayak crunchy, flaky, cuma ada fillingnya aja gitu. Feelingnya apa? Macam-macam ya. Fillingnya macam-macam. Ini Ini yang 3 ini kuning ini flavor yang yuzu. pertama. Itu cheese. Oh ini Tetap ada cheese yang kuning. cheese-nya. Cheese. Kalau Cheese, yang nah yang warna ini biru muda, vanilla custard. vanilla custard. Dan yang ini original. Strawberry balsamic. Oh, sure. Strawberry ada balsamicnya. Iya. Wow, wow, wow.
Ini nanti yang harus saya coba berarti. Strawberry ada balsamicnya. Asam Kalau ketemu suka asam yang nih. tangy, ya bener, tangy gitu. Tangy ya. Kan, Oke. Karena tadi saya juga suka yuzu yang tangy juga. Ya. bener. Ada berapa macam rasa kalau di Gato Bratong? Gato Totalnya? Breton cuman ada 4, satu lagi 4 pineapple pineapple. cheese. Inspirasi dari nastar. Hmm. Oke. Nastar kan flaky sama kayak Nastar. nastar kulitnya. Ya, ya. Gitu. Ada apa lagi Bu di luar daripada cheese sando dan cheesecake sando dan Gato Bratong, ada yang lain produknya? Varian Ada lain? soft serve ice cream. Kalau ke outlet ada soft serve ice cream. Itu cuman khusus ada di Asta untuk sekarang. Ya. Itu soft serve ice cream. Jadi kita pakai kue sus gitu Pak. Kue susnya tapi Yesus. dibentuknya kayak muffin. Oke. Jadi bentuk Dibentuknya muffin. muffin. Jadi kayak cup. Terus ntar di dalamnya diisi sama soft serve ice cream. Terus ada toppingsnya cheesecake chunks. Oh, Jadi cheese luar biasa. banget. Biasa kan dikasih krim kan, Heeh, si sus itu ya kan, dikasih krim. Kali ini dikasih ice cream, ice soft ice cream, cream. Soft serve soft ice ice cream, cream. dan dimakan dengan si kulit susnya itu. Iya, jadi kok ada crunchy-nya, ada dingin dari es krimnya, ada cheesecake bites-nya. Nah, es krimnya sendiri itu rasanya rasa cheese. Jadi dia, Es krimnya rasa cheese. iya, jadi nggak dominan terlalu manis, nggak terlalu asin, jadi gurih gitu, Pak. Gurih manis gitu. Dan itu bisa makan di tempat di Asta sana. Makan di tempat, harus makan di tempat, soalnya soft serve, jadi nggak cepet lumer. Melting ya, Cepet cepat lumer. melting. Tapi kita lagi mikirin gimana caranya supaya itu bisa dibawa pulang. Kita lagi kepikiran. Oh, Karena iya. banyak yang suka. Terus Hmm. selain dari itu kita lagi mulai ada pie. Kita Pie. bikin individual pie. Nah, sekarang ada 4 rasa. Yang favoritnya itu jasuke lagi. Nah, jasuke itu isinya jadi kan kita terkenalnya dengan shortbread kita punya cookies kan, Pak. Karena buttery Chocolate banget. cookies. Ya. Jadi kita pakai cookiesnya yang si sando ini kita Sando. tumbuk jadi crust. Nah, jadi crust pie-nya. Terus kalau yang jasuke ada corn mousse, ada mascarpone sama grilled charred corn. Terus ada lagi yang 2 lagi itu ada citron. Citron itu kita mainnya lebih ke yuzu dan meringue. Oh, Terus yuzu dan meringue. ada coklat sama ada satu lagi banana. Banana with vanilla custard. Gitu. Waduh, jadi pengen ke Asta nih sekarang. Terlalu Nggak mau, banyak. nggak mau nunggu lama-lama nih. Sampai ini ada audiens kita, Ibu Berta juga menyatakan salam sukses untuk Ibu Michelle katanya dari Terima dapur Mama kasih Tata. Bu Ya, Berta. terima kasih Ibu Berta. Oke. Dengan ide-ide yang keluar itu ya, itu dari mana ide itu bisa datang ke kepikirannya Bu Michelle tuh kok bisa diterjemahkan jadi produk-produk yang unik-unik begini? Sebenarnya pertama coba-coba dulu sih, Pak. Maksudnya Coba-coba. kayak misalkan contohnya kayak 17 Agustus ini gitu ya. Hmm. Pengen ngeluarin flavor baru nih. Flavor Hmm. apa ya gitu. Kita mikir terus oke, cobalah kita main. Kayak kepikiran tape itu karena makanan kan tape itu kan identik banget sama keju. Tape keju Iya, biasanya kan. tape Nah, saya keju. pikir cobalah kita bikin tape. Terus jasuke itu kepikiran karena pie kami yang jasuke itu best seller, banyak dicari orang. Jadi kita Hmm. mikir, oke coba aja deh bikin jasukenya versi cheesecake. Terus yang satu lagi yang mango karena emang waktu itu lagi musim mangga. Jadi saya kepikiran, oke kita bikin mangga. Gitu. Sebenarnya idenya sih benar-benar random-random aja gitu. Terus kita aplikasikan, dicoba, di R&D-in bisa, itu yang terjadi di launching. Iya, iya. Gitu. Kalau sekarang ini mangga, Mama tadi bilang lagi musim mangga. Nah, Hmm. kalau umpama mangga suatu saat lagi susah ditemui karena lagi nggak musimnya, apa yang akan terjadi? Apakah nanti produk ini sementara hilang dulu, tidak dibuat dulu, atau gimana? Ada rencananya untuk tetap Bener bisa Pak. produksi? Jadi kan kita make sure kalau produk kita lebih yang kayak natural, nggak pakai essence. Nah itu kita make sure kita kayak
kayak mangga gitu, kita pakai bener-bener fresh mangga atau enggak fresh mango puree. Kan mango Oke. puree juga ada kan ya yang import gitu. Ya. Tapi kita make sure nggak pakai essence, nggak pakai apa. Cuman emang untuk flavor kebanyakan kita tuh seasonal, jadi ganti-ganti terus. Jadi orang juga nggak bosan dengan flavor-flavor yang itu-itu aja gitu. Iya, betul betul. Ini kan Maiko ini dicitrakan seakan-akan adalah produk yang lebih dekat ke Jepang gitu ya, Mm-mm. suasananya, desain-desainnya maupun juga rasa-rasa produknya ya. Nah, nanti kalau ngeluarin produk-produk itu apakah selalu rasa-rasa itu harus juga memang orang Jepang suka? Jadi seperti ada satu guidance-nya gitu. Atau gimana? Enggak sih Pak sebenarnya. Kita sebenarnya lebih make sure rasa ini diterima dengan market instead of kita diterima mirip Jepang gitu enggak sih. Cuman kita Oke. make sure kalau orang Jepang kan mereka sukanya nggak terlalu manis, Ya, terus mereka nggak gitu suka yang rasa terlalu strong. betul. Yang lebih Betul. supple, supple, supple. Coklat ya coklatnya Betul. nggak terlalu berasa. Kayak rose yang Bapak cobain, ya rose-nya nggak gitu yang nendang gitu. Betul. Itu yang key yang Kalau kita enggak, pegang. iya, kalau enggak satu rasa tertentu menutupi rasa yang lainnya ya. Bener. Iya. Kita nggak mau It- orang makan langsung, ih berasa banget sampai yang kayak shock gitu. Iya. eh Kemarin aja bisa pairingnya bisa pas. Jadi muncul tetap rose-nya, muncul juga tetap lecinya. Jadi bisa sama tuh. Nggak Mm-mm. si rose-nya nutupin leci. Karena leci kan biasanya rasanya lebih soft daripada si rose-nya ya kan. Aroma rose itu kan kuat daripada leci. Tapi kemarin bisa pairingnya bisa pas kok. Itu matching. Ya, Mas. Makanya saya suka banget dengan rose lecinya. Oke, nah mana yang lebih besar perbandingannya? Penjualan di outlet ataukah penjualan yang lewat online? Kita sekarang ini lebih ramai online ya, karena mungkin secara COVID juga sudah lumayan turun, orang sudah lumayan sering jalan-jalan, keluar-keluar, orang Hmm. lebih seneng ke outletnya langsung. Oh, Kalau oke. dulu pas COVID masih agak tinggi, itu online lebih tinggi, benar. Hmm. Jadi penjualan di outlet itu sudah mulai melampaui penjualan yang online ya? Iya, udah. Oh, ya, oke oke. Eh, Sekarang kan ada dua ya, Bu ya. Di Mm-mm. Asta Distrik tadi disampaikan di lantai berapa tuh, Bu, kalau di Di Asta Distrik? lantai Asta Distrik di lantai 1. Lantai satu. Untuk Plaza Senayan itu di lantai food hall, Pak. Oke, di Plaza Senayan ada di lantai dekat food hall ya. Ya, dekat food hall. Hmm, Benar. oke. Ya, jadi sahabat Bareka, kalau Anda nanti mau ke Asa District, mampir ke gerainya Maiko, ataupun ke Plaza Senayan, Anda sudah tahu ya, satu di lantai satu di Asta District, yang satu lagi di dekat Food Hall. Ya. Jangan lupa Anda pesan bukan hanya buat diri Anda, kasihlah buat orang tercinta untuk dibawa pulang. Ya pasti apa orang yang Anda kasih ini semakin mencintai Anda karena dapat produk yang keren banget. Percaya sama saya. Ya ini even apa dia punya ininya juga bag-nya juga bagus sekali ya. Benar. Ya cute lah, cute. Apa sih tantangan dalam bisnis ini buat Bu Michelle? Tantangannya mungkin lebih ke tantangan pasti semua bisnis ada ya, Pak. Lebih Ya, kalau kalau saya sendiri tantangannya tuh lebih ke diri saya sendiri sih, karena saya orangnya lumayan ambisius gitu kan. Kadang-kadang kayak nge-push diri saya terlalu, "Ayo harus bisa harus bisa." Cuman kadang-kadang kita balik lagi ke marketnya, balik lagi ke lapangannya gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang jadi tantangan cara saya untuk nggak terlalu ini, hmm. terlalu ambisius, nggak terlalu terlalu punya pemikiran sendiri gitu. Kadang-kadang kita Ya. kayak, oke maunya gini gini gini, tapi market bilangnya yang lain gitu. Hmm. Itu Kalau tantangannya tuh begitu harus pertanyaannya open adalah minded. yang berikutnya. Oke. Berarti pertanyaan yang berikutnya apa arah market Indonesia sekarang ini yang terutama yang dikaitkan dengan market atau target segmennya si Maiko ini apa arah marketnya kemana? Target marketnya sih sebenarnya udah on track banget sih pas sekarang, kayak produk udah diterima customer, mungkin kita lebih fokusnya sekarang stay with it tapi lebih dibanyak variasiin gitu misalkan. Hmm. Terus dia gitu mungkin karena orang Indo kan suka variasi kan. Kayak toko roti aja ada roti coklat, roti ini. Nah, kita Ya. targetnya sekarang lebih membanyak variasi ini gitu.
Oh, gitu sih. oke. Jadi kalau secara harga mereka tidak ada keberatan ya dengan harga yang diterapkan di produk-produknya Maiko ya. Sebenarnya untuk harga ini, harga Meiko terhitung lumayan tinggi sebenarnya. Heeh. Cukup tinggi karena satu piece-nya aja kan 40.000 gitu kan. Banyak juga yang customer kayak ngomong, "Kok mahal banget sih cuman kayak gini doang," gitu. Cuman saya mikir lagi, saya kan buat produk ini dengan quality yang bagus, dengan pilihan misalnya butter-nya kita benar-benar pakai butter yang real butter, ada yang pakai margarin, ada yang pakai apa. Kalau saya pakai real butter, cream cheese-nya juga pakainya yang bagus, dan kita nggak cuma pakai, kalau orang biasa bikin cheesecake kan cuma pakai cream cheese gitu kan, Pak. Nah, kalau saya ada perpaduan cheese-cheese lainnya lah, ada dari mulai dari parmesan, ada dari cheddar, ada blue Ya, cheese, ada brie cheese. Jadi kita emang banyak main perpaduan keju. Itu yang membuat dan satu produk itu agak tinggi harganya. iya, dan itu cheese-nya natural semua ya, natural cheese ya, Hmm. not processed one ya. Iya, Meiko sendiri kita mencoba sebisa mungkin nggak memakai perasa atau essence, kayak kayak contohnya kayak lavender itu kita benar-benar pakai teh lavender untuk dapat rasa Oh, itu gitu. Dan untuk yuzu juga kan ada yuzu yang kayak sirup gitu ya Pak, yang biasa dipakai ya. buat flavoring. Kita benar-benar pakai jus yuzu yang emang kalau kita makan asam banget gitu ada. Nggak heran 40.000 satu potong begini. Tapi Iya, nggak usah khawatir, beli 5 sekaligus harganya nggak 40.000 kali 5, tapi di diskon. Jadi iya, 190.000 ya Bu ya. iya Kalau benar. beli 5 sekaligus ya. Ya, Heeh. 190.000. Sekali lagi ya, Anda membeli kualitas, bukan membeli produk saja, tapi membeli kualitas. Karena tadi ya saya baru tahu yuzunya bukan dari sirup loh, dari jus, dari jus. Lavendernya diseduh dari teh lavender. Wow, itu sih benar-benar special effort. Dan ada produk-produk yang memang sekarang ini semakin susah untuk didapatkan, yaitu real butter karena kondisi apa ya dunia sekarang ini yang membuat pergerakan barang-barang dari negara-negara Eropa ke Asia semakin tidak mudah ya. Plus lagi tadi ada selain real butter juga cheese. Cheese Cheese. juga dari negara-negara Eropa. Ya, ada sih substitusinya dari Australia, tapi saya nggak tahu apakah itu juga memenuhi standar kualitas dari Mm-mm. produsen-produsen yang ada. Nah, Ibu merasakan nggak ada kondisi bahan baku susah atau mungkin yang menjadi kendala bukan ketersediaan tapi harganya naik terus? Harga naik, Gimana nih harga naik harganya? sih Pak, lebih pusing itu. Karena kan secara Oke. harga naik kayak bukan cuma harga ingredients ya, maksudnya harga gas juga kan naik. Itu Ya. juga berasa sih sebenarnya. Cuman kita selama ini mencoba banget nih nggak naikin harga gitu. Udah stuck di Oh. situ aja. Jadi walaupun harga naik, ya kita keep it that way for now gitu. Hmm. Berarti ngurangin margin, profit margin Iya, semakin profit ini. margin tetap kita kurangin lah dibanding misalnya, karena kalau talking about the business side gitu, kalau misalnya jual psychologically, kalau jual segitu di atas 40 agak susah pasti. Hmm. Oke, psychological price-nya itu ada di sana Hmm, ya untuk itunya benar. ya, apa harga jualnya yang bisa masih diterima oleh pasar saat ini ya. Iya, benar. Dan kualitas tidak mau dikorbankan, otomatis ya harga produk yang harga bahan baku yang naik itu harus diikutin terus ya. Iya, benar, Pak. Ya, kita harus nggak boleh nurunin quality, karena kita mulai udah dengan quality tinggi, kalau kita turun quality, secara branding juga ntar kita turun. Hmm. Mau nggak mau cari produk yang apa, yang isian-isiannya yang rasa-rasa lokal dong ya, supaya nggak Iya, bergantung pada benar. produk-produknya itu ya. Contohnya Benar, tadi Pak. tape ya Bu ya, tape. Iya, tapi. Dan surprisingnya tapi banyak yang suka sih, Pak. Banyak yang suka. Heeh. Hmm. Mudah-mudahan ke depan hadir lagi rasa-rasa yang disukai rasa-rasa lokal yang sudah disukai masyarakat ya. Nggak Iya, tahu Pak. nanti akan ada keluar durian apa nggak, durian cheesecake. Wah, boleh. Gitu, ntar kita cobain. Durian, nangka ya, buah-buah lokal yang seru-seru tuh. Benar-benar kita Oke, harus coba. saya mau lihat ya, apa sudah ada masuk pertanyaan belum ya dari audiens kita ya. Oke, sudah ada nih pertanyaannya, Bu. Saya bacakan ya, Iya, Bu Pak. Michelle ya. Ini dari Ibu Sasya. Bu Sasya nanya nih, selamat siang Bu Michelle dan Pak Petrus ya, selamat siang Bu Sasya.
Di antara varian-varian sando cheesecake-nya Maiko, mana yang paling best seller? Pertanyaan pertama. Apakah juga Ibu Michelle tertarik untuk terus menambah varian rasa? Silakan, Bu. Untuk best seller sekarang ini tetap di original. Tetap Original. orang mencarinya lebih ke original. Untuk varian kita sebisa mungkin selalu menambah varian sih, karena emang orang Indonesia suka varian, banyak varian. Cuman mungkin ada varian apa, mungkin beberapa flavor yang udah ada mungkin di take out gitu. Jadi orang juga nggak bosen gitu. Oh, iya, iya. Selalu ada ini ya, Bu, ada masanya nanti ada varian-varian yang mungkin kurang jalan atau kurang diterima pasar itu tetap mau di take out ya. Iya benar, kayak misalnya rasa apa ada yang nggak, misalnya menurut kita enak gitu kan, tapi menurut customer kurang suka ya mau nggak mau kita tetap harus take it out gitu. Iya, iya. Oke, baik. Jadi Bu Sasya dua pertanyaannya sudah terjawab ya. Yang disukai paling best seller adalah original. Ya, dan pasti Bu Michelle akan terus menambah varian rasa. Ingat Bu Michelle itu tadi udah ngaku sendiri bahwa dia adalah orang yang ambisius ya. Jadi dia nggak akan pernah berhenti pada satu macam Benar. ide ya. Dia akan terus keluar ide-ide yang lain. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Aulia, maaf ya kalau saya salah menyapa ya. Pertanyaannya gini, apakah ada rencana untuk membuat minuman yang berbasis keju juga? Nah, Pengen sih ke arah sana, sebenarnya kita ada milk tea Pak sebenarnya sekarang untuk varian sekarang. Cuman emang sekarang untuk beverage-nya belum sejalan produk-produk dessertnya sebenarnya. Mungkin ke depannya kalau misalkan memungkinkan, mungkin kita pengen buat Meiko Cafe gitu ya, mungkin ada drinks-nya juga. iya, iya. Oke, benar-benar. Nah, pertanyaannya dari saya, apa pairingan yang pas kalau kita lagi menikmat minuman yang pas untuk menemani pada saat kita makan cheesecake sando ini? Adakah saran dari Ibu atau pendapat dari Bu Michelle apa yang pas? Minum apa nih sambil makan ini? Mungkin karena cheesecake kan udah heavy, udah creamy. Saya sih saraninnya kayak kopi atau teh gitu, lebih cocok kayaknya. Betul. Kan kopi teh lebih light, bikin nggak begitu cepat enak gitu. Iya. Jadi kalau kopi pun bukan kopi yang pakai susu kali ya, kopi yang black aja atau Iya gimana black. Bu? Kalau saya sih sukanya biasanya saya makan itu dengan black coffee sama teh, teh Iya, es teh apa teh tawar gitu sih. betul. Jadi ini Lebih cocok. apa? Bisa komplimen ya satu sama lain ya Hmm, dengan minumannya juga ya. benar-benar. Oke, baik. Satu saya mau lihat apakah ada pertanyaan lain. Oke, pertanyaannya sementara yang lain belum masuk. Eh, mungkin kalau belum ada, akhirnya saya mau tanya pertanyaan yang terakhir dari saya. Boleh. Misal rencana ke depan apa nih untuk pengembangan bisnisnya Maiko sendiri? Tadi sudah sempat dikasih clue mau buka kafe. Terus selain itu ada apa lagi? Apakah mau di-franchise-kan juga nih Maiko ke luar negeri? Kalau ada peluang boleh Pak. Boleh ya. Peluang Why franchise not keluar ya? negeri pengen, why not kalau ada peluang. Cuman paling deket sebenarnya mungkin banyakin outlet, mungkin tambah 1 atau 2 outlet lagi. Nah, long term-nya sebenarnya kepikirannya pengen buka Maiko Cafe itu sih, Pak. Hmm, Mungkin yang ya, lebih lengkap, nggak cuman kan kalau misalnya di mall mungkin kita cuma jualnya misalnya sando yang udah ready-ready. Nah, saya kepikirannya, mimpinya pengen punya cafe yang mungkin varian dessertnya lebih banyak, terus ada varian drinks-nya juga gitu. ya, ya. Mungkin nanti ada merchandising item juga ya Bu ya untuk Iya ini. benar. Untuk Nah, merchandising sebenarnya kita udah ada sih Pak beberapa. Ini salah satunya kayak pop socket, aduh kayak pop oh ya. socket yang buat taruh di HP gitu. Oh oke, ya. Terus kita udah mulai ada kayak greeting cards, udah ada apa. Greeting cards. Heeh. T-shirt belum ada ya. Apron belum ada ya. Kita lagi desain untuk Topi, apron. topi belum ada ya. Nanti kalau belum Belum. ada, kalau sudah ada, tolong ya kirim ke Bareka ya buat saya pakai. Boleh. Oke, bercanda ya. Oke, jadi sahabat Bareka, kita bisa melihat ya bagaimana orang muda
yang memiliki suatu latar belakang pendidikan di bidang bisnis, kadang-kadang nggak melulu harus terjun sebagai seorang yang kerja di kantoran yang ngurusin manajemen atau apa, tapi juga bisa menjadi seorang pelaku usaha di bidang kuliner, ya. Dan itu nggak perlu muluk-muluk dulu, kadang-kadang juga dimulai dari rumah dulu. Bahkan di awal-awal usaha ternyata tidak menemui harapannya, ya. Jadi ya dia berani ngambil satu langkah untuk putar haluan, dan ketika berputar haluan itu ternyata menemukan jalan yang lebih pas, bahkan mendapatkan tawaran untuk pengembangan bisnisnya lebih maksimal lagi, sesuatu yang di luar dugaannya juga. Nah, dan yang penting adalah bahwa kreativitas tidak boleh dibatasin. Kreativitas itu harus terbuka, tapi harus tetap on the ground, menemui apa yang menjadi ekspektasi pasar juga. Request-nya pasar itu harus bisa dipenuhin juga. Kalau enggak, akhirnya nggak ketemu lagi dengan kondisi bisnis yang diharapkan. Karena bisnis yang diharapkan adalah sesuatu yang bisa memberikan pertumbuhan dan keuntungan bagi pemilik usahanya. Benar. Bu Michelle, bisa dikasih tahu kalau mau kontak Maiko atau mau pesan Maiko kemana nih Bu jadinya? Kalau yang secara online, kalau belum bisa nyediain waktu ke Asta ataupun ke Plaza Senayan, ada di mana Bu? Di Instagramnya Maiko ya Bu ya? Di Instagram bisa langsung DM atau bisa DM, di WhatsApp. Kita di ada WhatsApp ya. GrabFood, ada by GrabFood juga, jadi bisa order Ya. langsung dari GrabFood atau Tokopedia. Atau di Tokopedia. Iya. Di Instagram, nama akun Instagramnya apa Bu Michelle? Hai Meiko. Hai Maiko. Hai Oke, Meiko. ya jadi Hai Maiko tulisannya HI, titik. Maiko ya. Iya benar. Titik Maiko. Hai Maiko. Iya. Ya. Oke, Bu Michelle, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan serta banyak sekali sharingan bagi sahabat Bareka mengenai bagaimana Maiko. Makasih Pak. Saya juga dikasih Ya, kesempatan buat sharing sama-sama. pengalaman Dan bagi saya. Anda, ya, bagi Anda yang ingin membaca atau melihat-lihat foto-foto produk Maiko selain di Instagram, ingat di Bareka e-magazine edisi September yang bisa di-download secara gratis. Bisa juga mendapatkan informasi artikel mengenai Maiko ya, dan bagaimana perjalanan bisnis dari Bu Michelle sejak awal sampai sekarang. Bu Michelle sehat selalu dan saya doakan semakin sukses ya Maiko untuk Terima pengembangan kasih bisnisnya Pak. ke depan. Ya. Sukses juga buat Oke. Bareka terus. Terima kasih, amin ya. Baik sahabat Bareka, saya akhirin bincang-bincang saya dengan Ibu Michelle Angeli dari Maiko. Terima kasih Anda sudah bergabung di dalam YouTube stream Bareka, dan semoga Anda tetap bersemangat dan sehat selalu untuk menjalankan kegiatan usaha Anda sehari-hari.